wassalatu wassalamu ala rasulillah. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala, juga salawat dan taslim kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masih dalam kitab haji dari Bulughul Maram, dan kita kemarin baru menyelesaikan hadis yang pertama yang bunyinya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al-umratu ila al-umrati kaffaratun lima bainahuma wal haji mabrur laisa lahu jazaa illa al jannah, muttafaqun alaih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam atau Rasulullah SAW bersabda, umroh ke umroh itu akan jadi pengampunan dosa di antara keduanya, serta haji yang mabrur tidak ada balasannya kecuali surga. Panjang lebar kita jelaskan pertemuan yang lalu itu syarat-syarat dan rukun, atau kurang lebih masalah manasik ya, umroh dan haji. Sudah panjang lebar kita jelaskan bagaimana supaya haji itu bisa mabrur dan umroh itu bisa jadi pengampunan di antara keduanya. Saya juga sempat menjelaskan ada sebuah hadis yang mulia berhubungan tentang masalah haji dan umroh ini. Di antaranya adalah bunyinya kata Nabi SAW, haji dan umroh itu akan menghilangkan kemiskinan dan kesulitan atau kesusahan hidup sebagaimana api menghilangkan karat dari besi. Dari hadis ini berarti setiap muslim semestinya dan muslimah memaksimalkan waktu untuk sering umroh dan haji semaksimal mungkin gitu. Kalau ibu-ibu bilang saya sudah pernah umroh Ustaz, nggak apa-apa umroh lagi. Saya pernah umroh minggu lalu, bulan lalu misalnya, nggak apa-apa umroh lagi kalau ada kesempatan. Kan sudah kita sebutkan fadilah-fadilahnya ya pada pertemuan yang lalu. Sholat saja di Masjid Haram di Mekah itu pahalanya sama dengan 100.000 sholat, atau sama dengan 297 tahun dibandingkan tempat lain. Itu kalau sholat sendiri. Kalau sholat berjamaah bisa mencapai 7.000 tahun, gitu kan? Itu sangat luar biasa, nggak bisa dinilai dengan uang gitu. Dan memang seringnya kita pergi umroh dan haji itu sebenarnya banyak manfaat. Di antaranya kita mencas iman kita kembali, melihat berapa banyak umat Islam yang sedang tawaf, yang ini dari Eropa, yang ini dari negara Arab, yang ini dari Melayu, semuanya melakukan jenis ibadah yang sama. Kalau kita di Indonesia sholat misalnya, kita lihat ya orang-orang kita saja terus gitu kan. Tapi dengan kita ke Mekah, ke Madinah, kita melihat ternyata umat Islam ini banyak sekali gitu kan, dan melakukan jenis ibadah yang sama, semuanya satu. Ini sebuah ya, hal yang menambah ya, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi setiap gerakan yang kita lakukan dalam sujud, dalam ruku, dalam ibadah, perjalanan lah ya, umumnya Mekah, Madinah, kemudian dari hotel ke masjid, itu semua ada pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi seringnya mengulangi ibadah itu sangat bagus. Makanya Atha bin Abi Rabah, seorang ulama tabi'in yang masyhur, umur beliau 100 tahun. Umur beliau 100 tahun, beliau meninggal di umur 100. Itu beliau dicatat dalam buku sejarah tentang hidupnya beliau sendiri, beliau haji 70 kali. Artinya 70 tahun. Dan Salamah bin Dinar, seorang ulama tabi'in yang lain berkata, aku wasiatkan kepada kalian agar selalu hadir di tempat dan waktu di mana Allah mau kalian hadir. Misal lagi ada panggilan haji, kita di sana. Lagi ada panggilan sholat, kita di sana. Selalu ada panggilan puasa, kita selalu melakukannya. Jadi selalu kita hadir di waktu dan tempat di mana Allah mau kita hadir. Dan kata beliau, dan saya sarankan kepada kalian, jangan pernah ada di waktu dan tempat di mana Allah tidak ingin kau ada di situ. Maka ini berarti juga motivasi untuk selalu berada di tempat-tempat yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang sekarang ada peraturan baru karena padatnya jemaah haji 5 tahun sekali, ya sudah dijadwalin misalnya 5 tahun sekali. Yang jelas kita harus yakin uang yang kita infakkan untuk umroh dan haji itu tidak berkurang. Itu tetap saja maksimal, insya Allah. Maksimal kita akan dapatkan baliknya dari Allah Subhanahu wa taala. Akan ada pengembalian dari Allah karena kita infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Juga berhubungan dengan masalah ini, insya Allah kalau ada di antara ibu-ibu nanti yang berminat untuk umroh Ramadan, nanti saya akan bimbing di awal Ramadan, bisa daftar melalui saya nanti. Tinggal ambil nomor HP saya, nanti daftarin. Kita akan sampaikan brosurnya setelah mungkin seminggu atau 2 minggu dari sekarang. Baik,
Kita masuk ke hadis selanjutnya 728 atau hadis kedua dalam kitab haji ini. Sebelum saya bacakan hadisnya, ini berita gembira bagi ibu-ibu sebenarnya. Hadis ini berita gembira bagi muslimah. Kalau laki-laki untuk mendapatkan pahala yang besar, apalagi bisa masuk surga tanpa hisab, itu cara yang paling ideal, yang paling baik adalah jihad, berperang. Laki-lakinya pergi ke medan perang, kemudian mengorbankan semua apapun yang dia miliki dari harta, juga jiwanya. Maksimal kalau dia bisa mati, terbunuh. Jadi dia memang ke sana untuk mempertaruhkan jiwanya. Pertanyaannya sekarang, kalau perempuan bagaimana? Apakah sama dengan laki-laki datang ke medan perang, kemudian harus juga luka badannya dan seterusnya? Maka jawabannya tidak perlu. Hadis ini yang menjelaskan masalah itu. Saya bacakan hadisnya. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, qultu ya Rasulullah, 'alan nisa'i jihadun? Qala na'am, 'alaihinna jihadun la qitala fi al-hajj wal umrah. Rawahu Ahmad wa Ibnu Majah wal lafdhu lahu wa isnaduhu sahih wa asluhu fi sahih. Dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau bertanya, wahai Rasulullah, apakah kaum wanita juga diwajibkan untuk jihad, pergi berperang di jalan Allah, menghadapi musuh, bisa saja tubuhnya sampai terluka, ya, atau sebagian anggota tubuh bisa hilang, atau yang paling tinggi mereka mati terbunuh. Kata Nabi SAW, iya, mereka diwajibkan jihad tanpa perang di dalamnya. Berarti diposisikan ibadah yang akan Nabi sebutkan ini sama dengan jihad kalau laki-laki berperang, yaitu haji dan umrah, yaitu haji dan umrah. Hadis ini riwayat Imam Ahmad dan Ibnu Majah dengan lafaz menurut riwayatnya, maksudnya menurut riwayat Ibnu Majah. Sanadnya sahih dan asalnya dari Sahih Bukhari dan Muslim. Dilihat footnote nomor 1 dulu. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dari Aisyah binti Talha, dari Aisyah Ummul Mukminin. Jadi dua orang sahabiat yang sama namanya Aisyah. Ia berkata, saya bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, kami pandang jihad sebagai amal yang paling utama. Karena sulit ya, untuk sampai pada tingkat ibadah jihad itu enggak gampang. Tidak semua laki-laki siap berperang. Dipanggil pergi berperang dan dia setiap saat bisa terpotong tangannya, bisa terpotong kakinya, bisa cacat tubuhnya dan bisa terbunuh. Atau mungkin bahkan bisa disandra oleh musuh dan disakitin. Banyak sekali konsekuensinya. Dia tinggalkan kerjaannya, tinggalkan kenyamanan hidup dengan istrinya, dengan anaknya, rumahnya yang nyaman, kendaraannya yang bagus, berperang. Dan ini amal yang luar biasa gitu, amal yang luar biasa. Di sini dikatakan, ya Rasulullah, kata Aisyah radhiyallahu anha, kami memandang atau kami pandang jihad ya sebagai amal yang paling utama karena memang sangat besar pahalanya. Apakah kami tidak boleh berjihad? Jadi di sini pertanyaannya sama saja, boleh nggak saya ikut perang gitu kan? Beliau menjawab, Nabi Muhammad SAW menjawab tidak. Akan tetapi jihad yang paling utama adalah haji yang mabrur. Berarti ada motivasi untuk mengerjakan haji dan rutin. Sebagaimana laki-laki juga rutin diperintahkan untuk berjihad. Dia pergi jihad sekarang nih, belum mati, ada jihad lagi, pergi lagi. Tujuannya cari kematian itu, gitu kan? Supaya dia bisa mati syahid, masuk surga tanpa hisab, dan bisa menyelamatkan, memberikan syafaat 70 keluarganya. Dia tidak perlu dimandikan dan selamat dari fitnah kubur, gitu kan? Jadi banyak sekali kelebihan orang yang mati syahid di medan perang. Maka wanita bisa mendapatkan pahala itu, salah satu caranya adalah dengan haji dan umrah. Kemudian hadis 729. Mohon maaf, 728 ini ada beberapa manfaat dulu. Manfaat yang pertama adalah haji dan umroh bagi perempuan sama dengan jihad bagi laki-laki. Ini manfaat yang pertama. Manfaat yang kedua adalah kedudukan haji dan umroh dalam agama Islam. Kedudukan haji dan umroh dalam agama Islam, dan dia menyamai pahala jihad. Jadi kedudukannya sendiri itu tinggi gitu, karena jihad itu tinggi. Dan dalam hadis ini Nabi SAW menyamakan dengan
haji dan umroh itu dengan jihad berarti kedudukannya sangat tinggi ya, umroh dan haji itu sendiri. Kemudian yang ketiga manfaatnya adalah untuk mencapai juga pahala jihad bagi wanita yang haji dan umrah, mereka harus mengerjakan sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentu tidak didapatkan kalau hanya haji atau umrah karena ria, ingin dipuji orang, atau asal jadi saja umrah dan hajinya. Ya pergi saja, ya hanya sekedar hiburan, seremoni, ikutan sama teman, kerabat yang ajak. Enggak, itu harus ditepis semua. Emang saya umrah dan haji mau ibadah kepada Allah SWT dan mengejar pahala yang sama dengan jihad tadi. Jadi ini manfaat-manfaat yang harus difahami dari hadis sehingga bisa kita termotivasi untuk menjaga ibadah ini, Satu tahun berapa kali saya harus umroh? Ya semampunya. Saya tahu bahkan ada keluarga di Jakarta ini setiap bulan umroh suami istri. Jadi 3 minggu di Jakarta, seminggu itu di Saudi. Setiap bulan, sepanjang tahun kecuali musim haji. Jadi mereka sudah rutinkan tuh. Seminggu terakhir itu di Masjid Haram, gitu kan? Itu rutin terus dikerjakan. Mungkin kalau ibu-ibu mengatakan mungkin uangnya kurang Ustaz, jadi kondisikan sesuai dengan kondisi. Tapi yang jelas haji dan umroh tadi hadis yang saya katakan yang mulia akan menghilangkan, bukan cuma mengurangi ya, menghilangkan kemiskinan dan kesusahan sebagaimana api menghilangkan karat dari besi. Ya kata para ulama tidak ada orang yang sengaja ngeluarin untuk umroh dan haji karena ikhlas, ya karena Allah SWT kecuali pasti Allah ganti. Jadi menjadikan itu sebagai jadwal rutin kita itu bagus. Setahun sekali. Kalau tidak bisa pun hanya bisa setahun sekali, maka jadikan di bulan Ramadan. Karena haji di bulan Ramadan, umrah di bulan Ramadan sama dengan haji bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bisa setahun 2 kali, per 6 bulan, per 5 bulan sekali, alhamdulillah. Setahun 3 kali nggak masalah. Setahun berapa kali itu lebih bagus lagi, nggak masalah. Jadikan jadwal rutin lah. Gitu. Baik, selanjutnya hadis 729. Ibu-ibu yang punya pertanyaan ditulis di kertas supaya nggak lupa, nanti di akhir baru ditanya ya. Jangan di-cut dulu. Wa an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma qala atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam a'rabiyyun faqala ya Rasulullah akhbirni 'anil umrah awajibatun hiya faqala la wa an ta'tamira khairun lak rawahu Ahmad wa Tirmidzi warrajihu waqfuhu wa akhrajahu Ibnu Uday min wajhin akhar dhaif an Jabirin radhiyallahu anhu marfu'an al-hajj wal umrah faridatan. Terjemahannya dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu bahwasanya ada seorang Arab Badui dari padang pasir datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu berkata, "Wahai Rasulullah, beritahukanlah aku tentang umrah." Maksudnya apa ini kelebihan-kelebihan umrah sehingga saya termotivasi mengerjakannya. Lalu dia juga mengatakan, "Apakah itu wajib?" Beliau bersabda, "Tidak. Namun jika engkau berumrah itu lebih baik bagimu." Artinya lebih banyak yang kamu dapatkan manfaat. Riwayat Imam Ahmad dan Tirmidzi. Titik sampai sini ya. Ini titik perlu, penting. Artinya riwayat ini sudah selesai. Menurut pendapat yang kuat, hadis ini mauquf. Sudah pernah saya jelaskan, mauquf itu berarti tersampaikan hanya sampai sahabat saja. Ya, tidak sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atau bisa saja Nabi SAW sebutin tapi tidak disebutkan nama Nabi, gitu kan. Kemudian dikatakan titik ya, sampai itu titik. Selesai tanggapan hadis pertama, Ibnu Adi mengeluarkan hadis dari jalan yang lain tapi lemah. Perhatikan kata-kata jalan yang lain tapi lemah, ini berarti tidak berhubungan dengan hadis yang sedang kita bahas ya. Yang lemah adalah yang disebutkan oleh Ibnu Adi. Apa bunyinya yang lemah itu? Dari Jabir radhiyallahu anhu berupa hadis yang marfu. Marfu itu juga diangkat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Haji dan umrah adalah wajib. Artinya hadis ini lemah. Karena kalau hadis ini sahih, berarti umrah itu hukumnya wajib juga.
gitu kan. Tapi sekali lagi hadis ini tidak, hadis yang tambahan yang lemah ini tidak berhubungan dengan hadis yang sedang kita bahas. Karena hadis yang sedang kita bahas ini hadisnya sahih. Hadisnya sahih. Artinya Nabi SAW mengatakan kepada sahabat Badui tadi, kalau kau umroh, umroh itu tidak wajib, tapi kalau kau umroh lebih baik, akan banyak sekali manfaat yang kamu dapatkan. Kita lebih jelasnya lihat footnote nomor 1 di situ ditulis, yakni mauquf pada Jabir. Maksudnya hadis itu tersampaikan hanya kepada sahabat Jabir, karena ialah orang yang bertanya kepada orang Badui dan orang itu menjawabnya. Dalam sanad hadis ini terdapat Al-Hajjaj bin Arta, seorang rawi yang dhaif. Karena pada sanadnya juga terdapat Abu Isma, seorang rawi yang dhaif. Ibnu Hazm berkata bahwasanya ia pendusta. Maksudnya adalah hadis yang dikatakan lemah tadi, yang kedua itu. Haji dan umroh adalah dua hal yang diwajibkan. Ini yang dimaksud bahwasanya dalam sanadnya terdapat seseorang bernama Abu Isma, seorang rawi atau yang meriwayatkan hadis ini lemah. Dan Ibnu Hazm bahkan mengatakan dia seorang pendusta. Berarti hadis yang menjelaskan tentang wajibnya umroh sebagaimana wajibnya haji itu tidak bisa dipakai. Karena memang hadisnya sangat lemah dan terdapat seorang pendusta di situ. Tapi hadis 729 sahih. Hadis yang disebutkan dalam bab ini yang kita sedang bahas adalah hadis yang sahih. Baik, dari hadis ini kita ambil pelajaran bahwasanya umroh hukumnya sunnah. Umroh hukumnya sunnah. Yang kedua, umroh itu adalah ibadah yang diperintahkan. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan kalau kau umroh jauh lebih baik. Berarti dimotivasi untuk dikerjakan. Sekali lagi, kalau bisa dijadwalin rutin bagus, rutinin. Setiap tahun mungkin ada umroh, gitu kan, jadwalin. Insya Allah kalau diniatkan, ditabung duitnya ke samping sendiri, itu akan ada sendiri. Allah SWT akan mudahkan. Hadis 730 berbunyi, wa an Anasin radhiyallahu anhu qala, qila ya Rasulullah mas sabil? Qala az-zadu war-rahilah. Rawahu ad-Darul Qutni wa sahahul Hakim war-rajihu irsalah. Anas radhiyallahu anhu berkata, ada yang bertanya, wahai Rasulullah, apakah itu sabil, jalan? Di sini sebenarnya nanti akan saya jelaskan ya. Beliau bersabda bekal dan kendaraan. Riwayat Darul Qutni, hadis sahih menurut Hakim, hadis mursal menurut pendapat yang kuat. Sebenarnya yang dimaksud dengan perkataan sahabat tadi, ya Rasulullah mas sabil, artinya apa sebenarnya yang harus saya persiapkan dalam setiap perjalanan. Dalam setiap perjalanan, kalau saya mau musafir, apa yang harus saya persiapkan? Jawaban Nabi SAW adalah bekal makanan, pakaian dan kendaraan. Ini yang disebutkan oleh Nabi SAW, dan menurut riwayat Darul Qutni dan Hakim mensahihkannya, hadis ini sahih. Apa hubungannya antara hadis ini dengan bab kitab haji dan umroh? Karena setiap haji dan umroh kan kita musafir. Kira-kira masuk wajibnya haji itu selain kemampuan fisik apa? Adanya bekal perjalanan, gitu kan? Adanya bekal perjalanan. Artinya orang yang tidak punya bekal perjalanan, dia tidak bisa membiayai dirinya, maka tidak ada kewajiban baginya haji dan tidak ada paksaan untuk umroh. Misal ada orang mau umroh tapi utang dulu, kan itu, maksain diri. Kecuali dalam kondisi memang dia utang sekarang karena dia tahu akhir bulan ada duitnya, tapi kalau sekarang ini mau umroh sama keluarganya misalnya, atau rame-rame sama teman-temannya, maka dia pinjam dulu karena dia sudah tahu pasti akan ada uang yang dia bayar. Itu lain, beda. Karena kondisinya sebenarnya dia bisa bayar gitu kan, cuman tertunda karena ada uang yang akan masuk akhir bulan. Ini enggak, yang saya maksudkan yang tidak boleh ini kalau orang tidak punya sama sekali kemampuan lalu paksakan diri, ini yang enggak boleh, gitu kan. Dia tidak tahu nanti kalau pulang mau bayar dari mana gitu. Alasannya misalnya, kan tadi Ustadz bilang hadisnya umroh itu bisa menghilangkan kesusahan dan kemiskinan. Iya, tapi manusia tidak bisa lepas dengan ikhtiarnya, harus ada ikhtiarnya. Makanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah
waktu beliau sedang jalan di satu perjalanan, kemudian beliau dengar di satu kota, di satu wilayah yang beliau ingin masuk ini ada penyakit taun, ada penyakit kusta di situ, tersebar satu kota itu semua kena itu. Dan ada hadis Nabi SAW yang berbunyi, kalau kalian dengar ada penyakit taun di satu lokasi, jangan kalian masuk, dan kalau kalian sudah di dalam, jangan kalian keluar, gitu kan? Itu perintah Nabi SAW. Lalu Umar bin Khattab bilang kepada pasukannya, berhenti di sini dulu, jangan masuk, sampai kita mendengarkan ada ya hadis dari Nabi SAW. Maka seorang sahabat yang lain berkata, wahai Amir Mu'minin, wahai Raja, kenapa anda lari dari takdirnya Allah? Artinya masuk aja. Kalau memang Allah takdirin kita kena ya kita kena, kalau enggak ya enggak. Kenapa kok harus takut? Gitu kan? Depan mata jelas ada penyakit, gitu kan? Tapi dia bilang, sahabat ini bilang dengan imannya, ya dengan pengetahuan dia mengatakan kita masuk saja. Kalau memang Allah takdirin kena ya kena, kalau enggak ya enggak, gitu kan? Apa kata Umar radhiyallahu anhu, perkataan yang luar biasa, yang sangat bijaksana. Beliau mengatakan, saya lari dari takdirnya Allah ke takdir Allah yang lain. Artinya saya sekarang belum masuk, gitu kan? Belum jelas ada badai, kita mau keluar pakai mobil. Enggak boleh kita bilang, oh kalau Allah takdirin mati ya mati. Loh, udah jelas badai depan mata kita, ya ikhtiarnya adalah ya saya tunggu di sini, gitu kan? Tidak keluar. Mestinya begitu. Ada ikhtiar kita, karena sebenarnya bisa saja yang membuat kita ragu keluar adalah peringatan dari Allah, kan? Bisa saja itu. Makanya harus bijaksana di sini dalam masalah mengambil keputusan. Jangan sampai memaksakan diri pada hal-hal yang tidak bisa. Ya, kemudian melempar itu kepada Allah. Nanti kalau dia mati misalnya karena badai, dia bilang Allah memang nggak sayang sama saya, misal. Nggak bisa nyalain Allah. Padahal sebenarnya Allah masih memberikan dia sifat ikhtiar. Dia masih bisa memilih. Boleh kita niatin umrah, insya Allah satu waktu saya ada rezeki saya akan umrah, kan gitu. Tapi tidak boleh memaksakan diri kalau tidak ada zat dan rahilah. Ini dalam hadis dikatakan bekal. Kalau kita kan di Indonesia sudah paket dengan travel ya, bayar sekian udah makannya, udah transportnya ya udah aman, gitu kan. Ya, tapi zaman dulu kan berbeda. Zaman dulu tuh orang naik kuda sama unta, dia harus taruh bekalnya di untahnya. Makanannya untuk berapa hari perjalanan, sampai di sana dia tinggal, pakaian yang dia butuhin dan sekian. Kalau kita kan sekarang udah tinggal bayar paket enak ya, santai saja gitu kan. Tinggal mungkin pakaian di badan atau pakaian di tas yang kita bawa gitu. Jadi yang dimaksud dengan hadis 730 adalah tidak bolehnya seseorang memaksakan perjalanan kalau tidak punya bekal, sehingga nanti dia mati di tengah jalan nggak ada makanannya misalnya, kan gitu. Atau dia tidak punya kendaraan yang memadai, mobilnya sudah jelas rusak belum diservis, nggak apa-apa deh, kan gitu. Tawakal ala Allah. Ini bukan tawakal namanya, gitu kan, nggak boleh, ini tawakul. Ya, ada beda kan tawakal dengan tawakul kan, sudah pernah saya jelasin itu. Ada seorang sahabat Badui datang ke masjid Nabi, kemudian bawa untanya nih, belum diikat untanya, terus ditinggalin sama dia mau dengar pengajian Nabi. Dia bilang dengan lisannya, tawakkaltu ala Allah, saya udah bertawakal, untanya belum diikat ya. Begitu kakinya satu masuk masjid, untanya lari. Diikutin sama dia, dikejar. Unta ini, ibu-ibu sekalian, bisa hidup di padang pasir 3 hari nggak makan, nggak minum. Nggak ada manusia yang bisa kejar dia. Manusia bisa mati 3 hari nggak makan gitu. Maka untanya hilang, sudah capek setengah mati dikejar nggak ketemu. Dia kembali ke masjid, pengajiannya Nabi sudah bubar. Untanya hilang, ilmunya juga hilang, gitu kan. Waktu dia datang ke masjid, Nabi lihat dia sendiri, Nabi tanya ada apa dengan kau? Dia cerita, ya Rasulullah tadi saya bawa unta. Ya, terus saya bilang tawakkaltu ala Allah. Begitu saya masuk di masjid, ya, untanya lari, saya kejar sekarang hilang. Saya kembali sini, pengajian Anda juga sudah selesai. Apa kata Nabi SAW dalam hadis masyhur? Iqilha, ikat dulu untamu, wa tawakkal ala Allah, baru bertawakal. Minum dulu obatnya, baru tawakal. Ikhtiar dulu ke dokter, baru tawakal. Ini enggak, duduk di rumahnya, enggak, pasti Allah sembuhin, tawakal ala Allah. Enggak bisa. Ya kan gitu. Makanya ada seseorang juga di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, itu Umar masuk masjid subuh, ada orang itu duduk. Umar keluar nih, kerja, aktivitas, ke kebunnya segala kerja. Kembali duhur, orang ini masih baju yang sama, posisi yang sama. Berarti seakan-akan orang ini belum pindah-pindah dari pagi gitu. Umar pulang siang, istirahat siang, balik asar, masih sama orang itu.
Kemudian Umar balik lagi habis asar aktivitas, balik maghrib, orangnya masih sama posisinya, pakaiannya masih sama, kelihatan orangnya memang dari pagi gitu. Sampai Isya, selesai sholat Isya, Umar dekatin, Umar berkata, wahai ya fulan, keluarlah dari masjid ini dan berikhtiarlah. Karena Allah tidak pernah takdirkan hujan tiba-tiba, langit tiba-tiba menghujankan emas. Enggak bisa, kamu harus keluar bekerja, ikhtiar. Kita mau minum haus, ikhtiarnya adalah jalan ke dispenser ambil air kan. Duduk sini enggak, nanti airnya terbang sendiri. Enggak mungkin kan. Ada bab ikhtiarnya. Nggak bisa, ada ikhtiar kita itu harus ada upaya dengan hikmah Allah SWT. Kalau sudah ikhtiar, bertawakal, barulah sesuai dengan ayat wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah jadi pencukup baginya. Ikhtiar, nasihatin dulu, baru tawakal kepada Allah, kan gitu. Beritahukan dulu, atau luruskan dulu, atau minum obat dulu, atau coba ikhtiar semuanya. Wajar kalau seseorang, ibu-ibu mau beli barang di satu tempat, tahu tempatnya misalnya, kemudian ikhtiarnya adalah telepon dulu, ada enggak produk ini, kalau ada saya mau datang, itu bagus tuh. Dibandingkan enggak apa-apa deh, tawakal saya ke sana saja, pasti di sana enggak ada, kecewa, kan gitu. Jadi termasuk ikhtiar itu satu hal yang positif dalam agama Islam. Ini yang kita ambil pelajaran dari hadis 730. Jadi sebenarnya peringatan Nabi SAW waktu ditanya, apa sih sebenarnya yang saya harus persiapkan setiap sabil perjalanan? Kata Nabi, az-zad war-rahilah. Bekal, kamu bisa makan, kamu punya pakaian, dan juga kendaraan kamu. Harusnya begitu kan? Kemudian hadis 731 hanya menguatkan saja, tapi memang sanadnya lemah hadis ini. Ya. Wa akhrajahu Tirmidzi min hadits Ibnu Umar wa fi isnadihi dha'af. Juga hadis yang serupa dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi ya, dengan hadis dari hadis Ibnu Umar, tapi dalam sanadnya terdapat kelemahan. Di footnote nomor 1, maksudnya dalam sanad hadis ini terdapat Ibrahim bin Yazid Al-Khuzi, ia dinilai dhaif oleh Ahmad dan An-Nasai. Dalam masalah ini diriwayatkan sejumlah hadis dari sejumlah sahabat sehingga saling menguatkan satu sama yang lain. Artinya memang hadis ini cukup banyak riwayatnya dan sebagian besar lemah. Tapi sudah pernah saya jelaskan kan, kalau hadis itu jalurnya banyak, misal fulan melalui fulan sahabat Nabi SAW. Kemudian ada lagi jalur yang lain misalnya ini A, B, C sahabat Nabi. Kemudian ada lagi jalur lain D, E, F, kemudian sahabat Nabi lalu Nabi SAW. Kemudian ada lagi ya H, I, J dan sampai sahabat Nabi dan seterusnya. Banyak jalur. Nah banyaknya jalur ini diistilahkan dalam ilmu hadis mutawatir. Hadis yang banyak jalurnya. Nah walaupun ada yang lemah tapi saling menguatkan satu sama yang lain, maka bisa dipakai, maka bisa terpakai. Dia akan tertolak kalau sendiri saja, berdiri sendiri hadisnya dan hadisnya lemah, ya hadisnya lemah. Jadi hadis ini juga memberikan gambaran kepada kita sama tadi, harusnya ada ikhtiar dan bekal dalam safar itu. Sama juga berhubungan dengan masalah haji dan umroh. Makanya juga saya titik beratkan, ini mohon maaf, saya tidak tahu ya, mudah-mudahan tidak ada. Ada banyak orang kita di Indonesia nanti mau pergi haji dan umroh kalau sudah tua, masa mudanya habis di Eropa, habis di Amerika, habis di mana-mana gitu. Nanti kalau sudah tua, sudah susah, nanti harus dipakai kursi roda baru mau pergi umroh dan haji. Gimana caranya? Apa yang anda dapatkan pada saat ke Eropa? Hanya lihat gambar, lihat oh bangunannya bagus ya, oh makanannya ini ya gitu. Tapi pada saat kita umroh itu luar biasa pengalamannya, spiritualnya gitu kan. Berapa banyak orang subhanallah suami istri umroh. Kemarin umroh terakhir saya itu ada pasangan suami istri rata-rata semua. Kemudian mereka sendiri ibu-ibunya itu sudah rutin hadir pengajian, bapak-bapaknya belum pernah. Subhanallah dalam 9 hari saya jadwalin setiap hari taklim. Harus setiap hari taklim, wajib. Habis asar masuk kamar saya. Di kamar saya kita buat majelisnya, ya karena kebetulan cukup besar kamarnya, maka bisa menampung sampai 20 orang. Waktu itu kita pisahin laki-laki dan perempuan, saya tinggal isi taklim. Itu ternyata efeknya besar sekali gitu. Ibu-ibunya sampai terima kasih Ustadz, suami saya pulang langsung faham sunnah gitu. Udah tahu dan ingin di mana Ustadz Khalid pengajian mau ikut. Sebelumnya mungkin masih malas ikut pengajian, masih malas sholat di masjid. Pulang alhamdulillah gitu kan. Dan itu mahal sekali itu, nggak bisa dibayar dengan uang itu. Bisa pasangan kita berubah. Dan itu didukung mungkin dengan pembimbing. Perjalanannya kan niatnya memang sudah mau umroh.
Situasi di sana mendukung itu. Karena orang dari masjid, dari hotel ke masjid, terus gitu. Nggak ada yang lain. Paling tinggi singgah di pasar-pasar di sekitar situ, azan ramai-ramai ke masjid. Dan itu kita kan terbawa arus itu. 5, 6 hari, 7 hari, 9 hari, terus masjid itu berpengaruhnya luar biasa. Masuk kamar hotel, yang kita putar TV pun acara orang lagi tawaf. Gitu. Emang terbawa arus itu kan? Jadi itu luar biasa. Berapa banyak orang subhanallah anak-anak yang jadi baik gara-gara dibawa umroh, gitu kan? Asal memang tepat bimbingannya, insya Allah. Kalau saya selama bimbing umroh ini selalu, pokoknya tiap hari wajib taklim. Kalau travel kan resminya 1 kali Mekah, 1 kali Madinah. Saya enggak, saya minta sama travelnya ini jemaah saya khusus pengajian, saya minta setiap hari. Habis asar langsung taklim sampai menjelang maghrib, wajib hadir, gitu kan? Jadi kita kasih syarat dari awal sebelum umrah wajib hadir ya pengajiannya. Kemudian pada saat makan saya duduk sama mereka sharing lagi, gitu kan, cerita lagi apa hadis apa kisah apa gitu kan. Jadi terbentuk itu, gitu kan, terbentuk. Jadi akhirnya situasi pun itu sangat mendukung untuk membuat perubahan. Apakah ini akan didapatkan kalau ibu-ibu jalan-jalan ke Eropa? Nggak didapatin, nggak ada. Bukan saya larang ya, tapi coba dipikirin. Coba kita keluarin duit untuk piknik, sekaligus dapat imannya, dapat pahalanya, kan gitu. Itu lebih baik gitu, daripada kita maksain. Sekarang pada saat kita ke satu negeri misalnya, negeri orang non muslim, kita bisa melihat itu secara dokumentasi, bisa film, bisa foto, bisa juga langsung datang kan. Mungkin memang pengalamannya agak beda kalau datang, tapi apa belum cukup kalau kita sudah lihat, oh ternyata Menara Eiffel itu seperti ini ya, sudah selesai. Tidak harus kita naik ke atas kok, gitu kan? Karena nggak ada faedahnya secara agama. Apa faedahnya buat kita? Nggak ada sesuatu. Tapi kalau kita ke Mekah, ke Ka'bah, tawafnya ibadah, kan gitu. Kemudian sholat di sana fadilahnya besar. Mengunjungi Madinah, kuburan Nabi SAW itu ziarahnya disunnahkan. Kemudian melihat lokasi-lokasi peperangan, banyak pengalaman yang didapatin gitu. Berulang-ulang pun tidak ada masalah. Belum pernah saya temukan, Allahu alam kalau ada ya. Ini kalau ada pun perlu dipertanyakan. Belum pernah saya temukan ada dalam pulang umroh haji walaupun capek, tanya mau umroh haji lagi nggak? Dia bilang enggak. Pasti jawabannya mau lagi. Umumnya begitu pengalamannya gitu. Seburuk-buruk orang yang pergi umroh, kalau dia sudah niat pergi, insya Allah minimal dia pulang pasti ada perubahan, mungkin sekian persen lah. Ya, itu pun kalau memang tidak maksimal bimbingannya pada saat di sana gitu. Tapi kalau maksimal, insya Allah, biidnillah akan ada perubahan gitu. Saya kemarin waktu umroh terakhir itu ada satu jenderal yang ikut sekeluarga, dia sama anak-anaknya, sama anak mantunya gitu. Jadi dia sudah ikut pengajian saya rutin setiap hari Senin. Jadi beliau habis sholat subuh itu tanya, Ustadz habis sholat subuh sholat buat apa? Saya duduk di masjid Pak, duduk sampai syuruk aja, gitu kan. Dan saya selalu anjurkan semua jemaah umroh saya duduk, jangan pulang, sarapannya nanti setelah terbit matahari. Rugi, pahalanya sama dengan pahala haji umroh kan. Kata Nabi SAW, siapa yang sholat subuh berjamaah di masjid, kemudian dia duduk berzikir, atau apa sajalah, majelis ilmu lah, baca Quran lah, pokoknya dia tunggu di masjid sampai terbit matahari, lalu dia sholat 2 rakaat, pahalanya sama dengan haji dan umrah, sempurna gitu kan. Dia bilang, Ustadz bisa nggak saya ajak anak-anak saya sama istri saya untuk apalah tausiah apa di masjid haram? Boleh saja, nggak masalah. Karena memang habis sholat subuh, kalau sudah setengah jam atau 15 menit, 20 menit lah, habis sholat subuh itu biasanya jemaah masjid kan sudah bubar, udah banyak kosong. Di lantai 2 itu biasanya yang saya rutin janjian sama jemaah saya di sini ya, Bapak Ibu cari saya pasti di sini, di tiang ini, di sebelah sini tempat saya. Dan memang di situ enak gitu, laki-laki dan perempuan bersebelahan saja. Kalau suami istri janjian tinggal di sini di sebelah gitu. Nah itu kalau sudah 20 setengah jam habis sholat subuh biasanya pada bubar. Nah itu perempuan juga kan ada yang masuk mau pergi tawaf di atas yang sekarang yang apa namanya yang rangka baja itu kan ada pintu di situ. Maka mereka duduk di situ, udah duduk di situ. Saya berikan tausiah saja. Mungkin ada pertanyaan yang kita diskusikan, mungkin kita bicarakan. Habis itu lanjut lagi pulang ke hotel sarapan pagi, lanjut lagi pertanyaannya, lanjut lagi kisahnya, lanjut lagi. Banyak hal yang didapatin lah, banyak hal yang didapatin. Jadi itu pengalaman spiritual nggak bisa dibayar dengan uang itu, nggak bisa dibayar dengan uang. Pulang banyak sekali perubahan alhamdulillah. Bahkan yang sering sudah ikut umroh itu tanya setelah pulang di mana Ustaz taklimnya, akhirnya hadir di taklim saya. Suami istri dengan anaknya diajak ya dengan mantunya dan seterusnya, itu manfaatnya sangat besar. Baik, selanjutnya adalah hadis 732. Wa an Ibnu Abbasin
radhiyallahu anhuma anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam laqiya raqban birrauha faqala manil qaum faqalu man anta faqala Rasulullah farafa'at ilaihim ra'atan sabiyan faqalat ali hadha hajjun qala na'am walaki ajr rawahu Muslim. Pertanyaannya sebelum saya terjemahkan, kalau saya mau bawa anak saya Ustadz belum balik, ada manfaatnya enggak? Ada. Untuk dia tidak ada masalah atau anak kalau belum balik, karena dia kalau meninggal tetap masuk surga, gitu kan? Jadi enggak berpengaruh masalah amal itu buat dia, gitu kan? Tapi bagi orang tuanya dapat pahala, uang yang kita infakkan, gitu kan? Dan yang tidak kalah penting, pengalaman spiritual bagi anak itu. Dari kecil sudah lihat Ka'bah, udah tahu masalah manasik, gitu kan? Ya, bahkan ada satu jemaah saya itu rutin bawa dan anaknya maunya umroh kalau sama Ustadz Khalid, belum balik. Kemudian sama saya satu kamar ngobrol-ngobrol gitu kan, banyak pengalaman didapati sama dia. Akhirnya anaknya itu mungkin sekarang mungkin umur 13 tahun ya, itu yang lalu tuh mungkin 12 tahun, masih SD atau baru masuk kelas 1 SMP. Kemudian dia bilang sama ibunya cerita sama saya gitu. Dia bilang, Ustadz, anak saya ini karena sudah 2 kali ikut umroh yang kita jalan ini, itu kan kebetulan dia juga kumpulin jemaah pengajiannya lalu sama-sama umroh. Dia bilang sama saya, anaknya bicara, nanti kalau saya sudah tamat SMA, saya mau ngurus travel, saya cuma mau bawa haji umroh saja, kata anaknya. Dari umur 12 tahun sudah ngomong gitu. Jadi nanti kalau saya tamat SMP atau SMA ini saya mau ngurus itu saja. Enak di sini, ibadah terus. Terus seringkali akhirnya dia kena ikut tausiah sementara di sana. Itu seringkali dia ngobrol, dia ingatin ibunya, dia ingatin ayahnya. Terbentuk pribadi itu dibandingkan kalau kita kasih duit, keluarin duit yang kita kalau akumulasikan juga akan sama dengan biaya umroh, gitu kan? Ya ternyata tidak ada sesuatu yang didapatin sama dia. Mungkin banyak beli game lah, banyak beli apa, banyak beli koleksi dia apalah gitu kan, yang mungkin tidak akan berpengaruh kepada masalah imannya dia. Yang jelas orang tua yang mengeluarkan biaya untuk anak ya, belum balik pun gitu kan, haji dan umrah orang tuanya dapat pahalanya. Inilah hadis 732 menjelaskan masalah itu. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwasanya Nabi SAW pernah bertemu dengan suatu kafilah di Rauha. Ada sebuah lokasi ya, namanya Rauha. Lalu beliau bertanya, siapa rombongan ini? Nabi SAW bertanya kepada sahabat-sahabatnya, siapa rombongan mereka ini? Sebagian ulama hadis mengatakan seakan-akan Nabi bertanya, muslimkah mereka? Gitu kan? Mereka berkata, siapa engkau? Waktu Nabi SAW lagi tanya, gitu, ternyata ada yang dengar dari kelompok kafilah itu. Lalu mereka balik bertanya, siapa engkau? Kalau bahasa santun kan siapa anda? Lalu kata Nabi SAW, Rasulullah, saya utusan Allah. Kemudian seorang perempuan mengangkat anak kecilnya yang belum balik sambil berkata, apakah ya, ini juga boleh mengerjakan haji? Anak kecil itu ya, maksudnya apakah dapat manfaat gak buat dia? Beliau bersabda, iya boleh saja, dan untukmu pahalanya. Saya untuk ibunya tadi, karena ibunya mengatakan mengangkat anaknya yang belum balik gitu kan. Kata Nabi SAW, iya boleh, dan itu sangat bagus kalau dia bisa ikut, dan engkau akan dapat pahalanya, pahala infaknya, pahala hajinya, pahala umrohnya, itu akan dapat orang tuanya. Jadi dari hadis ini kita ambil pelajaran, boleh mengajak anak-anak kita yang belum balik, apalagi kalau sudah balik, buat pengalaman baru dalam hidup dia. Ada satu poin nih ibu sekalian ya, banyak orang di antara kita keliru nih. Kekeliruan yang pernah terjadi di masa lalu kita tidak boleh terjadi pada anak-anak. Kita enggak, kekeliruan kita dulu enggak apa-apa terjadi di anak-anak. Misal ada orang la qadarallah hamil di luar nikah, atau misalnya berbuat maksiat sebelum dia menikah, dan banyak hal dilakukan gitu kan. Lalu pada saat dia ikut pengajian pun, sudah ikut pengajian, anak-anaknya nggak diajak untuk pengajian, nggak dijelasin apa yang dia pelajari. Kemudian, oh nggak apa-apa masih muda, pacaran aja. Oh nggak apa-apa masih muda, begini aja. Jadi pengalaman dia dulu yang buruk, nggak apa-apa anaknya. Toh nanti bisa sadar seperti dia, seakan-akan begitu. Belum tentu.
Kalau anak kita meninggal sebelum kita, bisa saja. Tanggung jawab orang tuanya kan. Kenapa kita nggak balik kasusnya? Pengalaman-pengalaman kita yang buruk melanggar hukum agama, jangan terulang pada anak-anak. Buat mereka sekarang hafal Quran, buat mereka hafal hadis, buat mereka sering pergi umroh, nggak apa-apa. Yang kita tidak pernah kerjain dulu gitu, lebih baik gitu kan. Dan itu menjadi amal jariah buat kita, minimal kita menutupi kesalahan-kesalahan kita yang lalu. Ini jangan terbalik ya. Ini masalahnya itu, banyak kita, nggak apa-apa deh, toh nanti juga dia pakai jilbab sendiri, nanti juga dia sholat, nanti dia juga begini. Kalau dia meninggal sebelum itu, bagaimana? Gitu kan? Kita harus punya kewajiban untuk membiasakan anak-anak kita dalam ibadah. Dan termasuk pelajaran yang kita bisa ambil dari hadis ini adalah pengalaman spiritual buat anak-anak penting. Membiasakan anak, misalnya bapak-bapak ya, suaminya, ibu-ibu, kalau mereka dimotivasi untuk ke masjid, kalau ke masjid ada laki-laki suruh aja, walaupun belum balik, aja. Membiasakan mereka menyukai masjid, gitu kan? Menyukai masjid, mereka ikut. Saya bahkan anak-anak perempuan saya kalau minta mau ikut ke masjid, ayo silahkan, nggak apa-apa, saya ajak ke masjid. Sini ya nak, musola perempuannya ya, baik sholat di situ. Udah mereka sholat, mereka lihat kaum muslimin sholat, mereka sholat berjamaah, dan tidak jarang habis sholat pasti ada pertanyaannya. Tadi kok kenapa ada orang begini ya? Tadi kenapa begini ya? Kenapa? Saya dipanggil abati ya. Abati itu ayah ya gitu. Seperti panggilan Nabi Ismail untuk ayahnya Nabi Ibrahim dalam Al-Quran gitu kan. Ya abatif al-ma tu'mar. Wahai ayahku tercinta, lakukanlah apa yang kamu diperintahkan oleh Allah. Jadi saya terapkan ke anak-anak untuk menggunakan kata itu. Maka dia mengatakan sama saya, abati kenapa sering ke masjid ya? Dia tanya kepada saya, abati kenapa begini? Abati kenapa begini? Saya jelasin sama dia. Kesempatan pada saat itu kan. Karena pada saat seseorang bertanya itu berarti dia haus untuk mendapatkan informasi. Beda dengan kalau dia tidak bertanya lalu kita jelasin. Hanya bisa jadi selingan saja bagi dia. Tapi kalau dia bertanya itu satu hal yang penting. Karena dia mau tahu. Dan itu sangat cepat sekali merekat gitu kan. Membiasakan anak-anak pada hal yang spiritual itu sangat bagus. Latih anak-anak puasa. Kan itu Ramadan. Jangan bilang masih kecil, kesian. Enggak. Ibu-ibu saya mau puasa. Iya nak, bagus puasa ayo. Gitu kan. Udah nggak apa-apa. Jangan baru mau puasa begitu, nanti kalau kamu tidak tahan makan saja ya. Enggak, biarin puasa. Kalau dia sudah bertanya, Bu kayaknya saya lapar nggak tahan, ya udah. Sekarang puasa setengah hari. Jangan dari awal motivasinya, nanti kalau kau tidak tahan buka puasa aja. Enggak, memang ditekankan biarin dia, nggak apa-apa, biarin dia nikmatin itu. Bahkan seringkali ada anak-anak, saya masih bisa, nggak apa-apa nak, ibunya bilang nanti kamu lapar, nanti kamu haus. Loh, anaknya nggak apa-apa kok gitu. Gitu. Ada paman saya yang di Malaysia itu, saya ketemuin anaknya Masya Allah puasa terus kan gitu. Ibunya kalau pernah ngobrol sama saya, dia bilang, ini anak saya ini sampai saya yang jadi setannya, dia bilang. Setiap Senin Kamis puasa terus gitu kan. Sampai saya bilang, kesian kamu lapar nanti, ibunya bilang, kamu haus, kamu begini, enggak apa-apa lah sekali-sekali buka puasa gitu. Loh ibunya jadi setan ini kenapa gitu. Anaknya mau ibadah kok malah diganggu gitu kan. Memang dia sayang, tapi keliru. Mestinya biarin, motivasi itu nggak apa-apa. Membiasakan anak-anak tutup aurat dari kecil, motivasi, puji dia, gitu kan? Puji dia. Oh ya bagus ya, cantik kamu pakai jilbab ya, bagus gini-gini. Motivasi dalam agama gitu. Itu sangat baik ya, sangat baik sekali. Termasuk juga hal-hal mendasar yang apapun ya, kalau itu bawa positif, dukung dia, ya dukung dia. Anak saya sendiri bersyukur dengan Allah dengan itu ya. Yang perempuan umur yang terakhir ini adalah masalah kelas 1 SD dengan kelas 2 SD gitu. Itu mereka pada saat masuk sekolah kan sering saya bahasakan gitu. Saya suruh ibunya pakai jilbab, mereka alhamdulillah sudah pakai jilbab besar, kemudian dia pindah ke pakai cadar kan. Kemudian dia tanya, "Kenapa kok pakai cadar? Apa fadilahnya?" Saya jelasin fadilahnya, terus dia pakai sendiri, istri saya pakai sendiri. Kemudian anak-anak ini lihat ibunya lalu bertanya, kenapa pakai cadar abati? Cadar itu sunnah Nabi SAW. Ya dari sisi agama tidak kena fitnah, laki-laki tidak lihat sembarangan. Yang kedua, lihat nggak kalau orang lagi keluar biasanya udara panas. Ya pernah lihat nggak ibu-ibu perempuan tutup mukanya pakai kain, pakai apa? Kalau pakai cadar kan nggak usah pakai itu. Saya cuma bilang begitu saja ya. 2 hari kemudian mereka bangunin, saya habis subuh agak capek, mereka mau pergi sekolah, biasanya saya ngantar dekat rumah gitu. Mereka datang sudah pakai cadar mau ke sekolah. Abati, lihat dong kita sudah pakai cadar gitu. Terus saya lihat, saya bangun.
Masya Allah, itu bagus gitu, muslimah yang benar gitu kan. Saya motivasi, sampai sekarang nggak mau dilepas gitu. Sampai anak saya ajak ke Lotte Mart, saya bersyukur dengan Allah itu ya. Jadi pada saat cadarnya dia jatuh gitu kan, dengan kelas 1 SD ya gitu kan. Dia cadarnya jatuh, ini dia sendiri, bukan saya yang suruh, bukan saya paksain gitu. Dia cadarnya jatuh, dia sempat bilang sama saya lagi sibuk ngambil beberapa produk. Abati cadarku jatuh gitu. Saya mau diikatin gitu kan. Ya sebentar nak ya gitu. Terus saya waktu sudah ambil produk, saya balik ke kereta, dia lagi duduk di Lotte Mart kan keretanya besar. Dia duduk di situ, saya balik, jilbabnya ditarik sama dia sampai tutupin wajahnya gitu. Terus, lo kenapa nak? Kenapa kau masuk dalam jilbab kamu? Cadarku terbuka nanti laki-laki lihat. Loh ini betul loh dia ngomong gitu. Nanti laki-laki lihat dia ngomong gitu. Saya bersyukur, alhamdulillah kalau gitu. Sini saya pasangin, jilbabnya ditarik baru dibuka, baru dipakai gitu. Tapi itu kemauan dia sendiri gitu, itu dia sendiri. Jadi ternyata dengan membiasakan anak-anak itu luar biasa gitu. Dan dipuji, jangan kita malah menjadi penyebab dia tinggalin. Gak usah nak pakai jilbab dulu, nanti kalau kau sudah nikah. Itu kan akhirnya menjauhkan dia, enggak, motivasi, kan gitu, motivasi. Saya itu hari sempat ke Moi di sini, mampir, istri saya bilang pas lewat ada SL77 kami mau mampir deh, mau makan, silakan. Anak saya sama gitu. Dia pakai cadar, dia masuk, waktu sudah mau dihidangkan makan, Bu, dia masuk di bawah meja, anak saya itu. Saya cari, loh mana anak-anak ini? Di bawah meja. Kenapa kalian di bawah meja? Nanti kan kalau makan harus buka cadar abati, dilihat sama laki-laki. Jadi di bawah meja makannya. Enggak usah begitu nak. Naik aja, nanti dibuka kalau makan cari sisi yang tidak kelihatan. Atau mungkin dimasukin dari bawah cadar, saya ajarin caranya. Tapi itu pengalaman dia sendiri, dia sampai pada tingkat nggak mau kelihatan gitu. Tapi itu pengalaman spiritual, mestinya didukung, Jangan karena ibu-ibu belum pakai cadar, anaknya mau pakai cadar, jangan anda usah. Atau mau pakai jilbab dan seterusnya lah. Artinya ini pengalaman saja ya, pengalaman yang semestinya kita ambil pelajaran, membiasakan anak dalam ibadah, haji, umroh, sholat, tutup aurat, apa saja itu harus didukung, ya harus didukung. Kita harus royal terhadap pujian ya. Royal terhadap pujian, yang sifatnya pujian itu memang memotivasi dia untuk menjaga itu. Nah ini termasuk yang diambil dari hadis 732. Kemudian 733 hadisnya wa anhu radhiyallahu anhu qala kana al-Fadl ibn Abbas radhiyallahu anhuma radifu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faja'at imra'atun min Khash'ama فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل إلى الشك الآخر فقالت يا رسول الله إن فريدة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة أفأحج عنه قال نعم وذلك في حجة الوداع muttafaqun alaihi wal lafdhu lil Bukhari. Terjemahannya, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, Fadl Ibnu Abbas ya, duduk di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya Ibnu Abbas ini ya punya menceritakan tentang anaknya dia ya. Anaknya dulu di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu seorang perempuan dari ya ini dikatakan tadi hadisnya dari wilayah Khash'am. Itu kayaknya butuh diganti itu. Khash'am. Itu kan tulisannya Kas'am. Kan TS itu dalam bahasa Indonesia sa ya. Ini kan bukan, ini shin, SY. Ya. Dan itu harusnya setelah K ada H, Kha, kan Khash'am. Ini kan Kas'am, gitu kan, lain. Jadi KH halaman 281 ya, terjemahan hadis nomor 733. Jadi itu KHASY, Khash'am, gitu kan. Lalu seorang perempuan dari Khash'am datang, kemudian mereka saling pandang. Lalu Nabi SAW memalingkan muka Al-Fadl ke arah yang lain. Perempuan itu kemudian berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya haji yang diwajibkan Allah atas hambanya itu turun
ya, ketika ayahku sudah tua, ya, ini tidak usah ada bangkanya ya, dihapus saja, sudah tua. Penterjemahnya itu. Tidak mampu duduk di atas kendaraan, bolehkah aku berhaji untuknya? Beliau menjawab, iya boleh. Ini terjadi pada waktu haji wada, muttafaqun alaih, dan lafadznya menurut riwayat Bukhari. Hadis ini memberikan pelajaran kepada kita banyak sekali ilmu. Yang pertama adalah di sini selain dalam masalah ibadah, maksudnya selain dari masalah majelis ilmu yang mahram, itu kan, kalau dua laki-laki dan perempuan dianjurkan untuk tidak saling pandang memandang. Kalau hanya berdua saja, gitu kan? Karena pandangannya itu akan menghiasi setan. Setan akan menghiasi, di mana hadis Nabi SAW berbunyi, kalau seseorang melihat lawan jenisnya dan kemudian mereka berdua. Beda kalau majelis ilmu seperti ini ya. Nabi SAW memang menyampaikan di depan umum, di depan para sahabat, dan memang tidak ada hijab di antara Nabi dan para sahabat, itu beda. Tapi ini maksudnya adalah memang lebih sangat membuka peluang untuk orang akhirnya berbuat kesalahan gitu. Kata Nabi SAW, kalau seseorang melihat seorang yang lain lawan jenisnya di mana mereka cuma berdua, maka syaitan akan menghiasi di mana matanya memandang. Ke matanya lah, ke alisnya lah, ke hidungnya lah. Kalau jelek pun pindah ke bibirnya, pindah ke macam-macam sampai orang itu tertarik. Di sini apa yang terjadi? Nabi SAW waktu melihat Al-Fadl ibn Abbas, kebetulan dia lihat ke perempuan juga itu lihat dia. Manusiawi gitu kan. Apa yang Nabi SAW lakukan? Dialihkan wajahnya Fadl, gitu kan? Dialihkan. Kebetulan Fadl ini termasuk adalah masih kena sepupu Nabi SAW kan? Karena Ibnu Abbas sepupu Nabi SAW. Abbas paman Nabi. Jadi ini seperti anak sepupu beliau, gitu kan? Ya kalau Abdullah bin Abbas sepupu satu kali Nabi SAW, kalau anaknya berarti dia sepupu dua kali Nabi SAW, gitu kan? Maka Nabi alihkan. Di sini pada saat kita punya power, kita punya kekuatan, kita bisa mengubah itu. Ya, ini yang Nabi SAW lakukan, dialihkan pandangan Fadl. Kemudian yang selanjutnya adalah wanita ini ternyata bertanya, dan ini berarti membuktikan bolehnya wanita bertanya kepada laki-laki tentang masalah hukum agama. Seperti majelis ilmu begini, ibu bertanya, gitu kan? Itu umum saja, nggak ada masalah. Sama banyak juga orang belajar ilmu agama, kemudian mereka terbawa dengan arus kekhawatiran yang besar sehingga juga tidak bisa akhirnya komunikasi, tidak bisa minta tolong sama laki-laki, tidak bisa bertanya masalah hukum agama. Enggak, ada batasan yang tidak boleh, ada batasan yang boleh. Kalau sifatnya di tempat umum gitu kan, yang memang dia darurat untuk bertanya, minta tolong, bukan hanya berduaan, maka itu tidak ada masalah dalam agama Islam. Makanya seorang ibu juga pernah bertemu Nabi SAW di jalan dalam hadis Bukhari yang lain. Kemudian ibu itu bilang waktu Nabi jalan sama sahabat-sahabatnya, ya Rasulullah, saya punya hajat dengan anda, tapi cuma 4 mata, saya ingin bicara saja. Nabi SAW mengatakan baiklah. Nabi nyeberang jalan bersama perempuan tersebut, tapi sahabat-sahabat pada ada. Ini di jalan raya, gitu kan, orang pada lihat. Maka orang ibu tersebut menyampaikan hajatnya, Nabi SAW sampaikan apa sarannya, kemudian Nabi SAW pisah dengan ibu-ibu itu jalan, Nabi SAW jalan, kemudian Nabi SAW jalan lagi dengan para sahabat, walaupun tidak dijelaskan apa yang sedang dibicarakan gitu. Berarti bertanya dalam masalah agama kepada lawan jenis itu boleh saja, tapi pada ahlinya ya. Di sini kan bertanya pada Rasulullah SAW. Ya mungkin kalau kita dai, ustadz itu beda kan gitu. Itu pun kita bertanya memang masalah agama. Jadi perempuan ini bertanya, berkata, ya Rasulullah, pelajaran selanjutnya kita ambil adalah ayahku sudah sangat tua, bolehkah aku haji? Ada beberapa riwayat lain yang menjelaskan ayahku ya sudah tidak mampu lagi gitu kan, mengadakan perjalanan bepergian haji ataupun umroh gitu kan. Dalam riwayat ini kan cuma dikatakan sudah tua dan tidak mampu haji. Bolehkah aku haji untuknya? Di sini juga ulama hadis ada dua pendapat mengatakan kemungkinan besar ayahnya wanita ini belum pernah haji. Maka dia pamit dengan Rasulullah SAW untuk menghajikannya. Ada juga riwayat lain yang mengatakan pertanyaannya perempuan ini umum, ya Rasulullah, saya mau pergi haji, gitu kan? Setelah selesai haji tahun depan, boleh nggak saya hajiin ayah saya, walaupun dia sudah pernah haji? Berarti dua-dua keadaan boleh kan? Sudah pernah haji atau belum pernah haji orang tua kita tetap boleh kita hajikan. Maka kata Nabi SAW, iya boleh, nggak masalah.
Nah, ini terjadi pada haji wada. Wada itu artinya perpisahan ya. Karena Nabi SAW setelah pulang dari haji ini beliau sakit dan meninggal dunia. Makanya dikatakan haji perpisahan, haji wada. Dan Nabi SAW seumur hidup beliau baru satu kali haji. Karena perintah haji baru pada saat itu. Baru pada saat itu. Jadi Nabi SAW mendapatkan perintah haji itu di tahun 10 Hijriah. Jadi beliau haji di tahun 10 Hijriah. Awal tahun 11 Hijriah di bulan Rabiul Awal beliau meninggal dunia alaihissalatu wassalam. Jadi ini pelajaran-pelajaran yang kita bisa ambil daripada hadis, bolehnya menghajikan orang tua kita yang tidak mampu. Dan sebagian besar juga ulama mengatakan dari hadis ini berarti boleh juga menghajikan orang lain, tidak harus orang tua. Teman kah, ponakan kah, gitu kan? Boleh saja kalau kita mau berbuat baik, tapi di sini kalau orang tua jauh lebih besar pahalanya karena kita dapat pahala bakti dengan orang tua dan juga dapat pahala haji itu. Kalau ada yang bertanya, kalau saya haji ini orang tua saya dapat pahala enggak? Dapat. Itu kan dapat, enggak ada bedanya. Orang tua kita dapat, kita juga dapat. Bahkan kita mendapatkan pahala double. Selain haji itu kita juga dapat pahala bakti dengan orang tua. Itulah hadis nomor 733. Hadis 734, wa anhu radhiyallahu anhu anna imra'atan min Juhaina ja'at ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqalat inna ummi nadarat an tahujj falam tahujj hatta matat afa ahujja anha qala na'am hujji anha ara'aiti law kana ala ummiki daynun akunti qadiyatahu aqdu ya aqdullah. Apa ini? Enggak, ini kayaknya ada kekeliruan. Jadi yang benar sebenarnya akunti qadiyah ya. Akunti qadiyahu ya. Jadi tidak usah pakai ta itu ya. Akunti qadiyahu ya. Ya, jadi tidak usah pakai taknya. Khusus masalah lafadz uqdullah ini digaris bawahi dulu ya, nanti saya pastikan dulu karena lafadznya agak ganjil. Tapi yang setelahnya dikatakan fallahu ahaqqu bil wafa itu tepat ya. Riwayatkan Bukhari. Kita terjemahkan dari dia, maksudnya siapa tadi? Ya, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Karena dari hadis 732, 733, 734 itu beliau semua yang meriwayatkan. Dari dia maksudnya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa ada seorang perempuan dari Juhaina, ini nama suku ya, datang kepada Nabi SAW lalu berkata, sesungguhnya ibuku telah bernazar untuk menunaikan haji. Dia belum haji lalu meninggal. Nazar ya, perhatikan garis kata-kata nazar. Apakah aku harus berhaji untuknya? Beliau bersabda, ya, berhajilah untuknya. Bagaimana pendapatmu seandainya ibumu menanggung hutang? Apakah tidakkah engkau yang membayarnya? Maka di sini dikatakan bayarlah pada Allah. Ya. Ini yang saya bilang tadi di garis bawahi dulu ya. Saya pastikan nanti lafadznya dulu. Karena Allah lebih berhak untuk ditepati. Hadis riwayat Bukhari. Dari hadis ini kita ambil pelajaran, ya, bahwasanya selain orang yang tidak mampu untuk haji dan umroh tadi boleh diumrohkan dan dihajikan, juga termasuk orang yang sudah meninggal. Juga termasuk orang yang sudah meninggal boleh dihajikan dan diumrohkan. Di sini juga lebih umum pendapat ulama mengatakan boleh dihajikan dan diumrohkan oleh anaknya sendiri atau oleh orang lain. Kemudian tinggal selisih di antara pendapat ulama masalah kalimat nazarnya.
Di sini kan dikatakan ibuku sempat bernazar mau haji, emang sudah dinazarin. Nah biasanya kalau nazar ini berhubungan dengan masalah apa? Target. Misal kalau saya sembuh saya mau haji, kan gitu. Kalau anak saya lulus, saya mau bantu masjid 1 juta misalnya. Itu kan nazar ya. Nah di sini berarti ibunya anak perempuan ini tadinya sudah bernazar, ada hajat, tapi di hadis ini nggak disebutin apa hajatnya kan. Tapi di sini perempuan ini seakan-akan berkata, ibu saya bernazar untuk haji dan sudah berhasil apa yang dia nazarkan. Misal kalau saya sembuh saya haji gitu kan. Emang sudah sembuh, maka sudah ada kewajiban untuk menunaikan. Karena setiap nazar, misal gini, kalau saya sembuh saya mau puasa 3 hari, tapi nggak sembuh-sembuh sampai meninggal, apakah wajib puasa 3 hari? Enggak. Karena nazar kan akan wajib kalau sudah sampai pada targetnya. Nah sekarang jawaban Nabi SAW mengatakan iya, gitu kan? Karena perempuan ini seakan-akan berkata kepada Nabi SAW, ibu saya bernazar dan nazarnya sudah berhasil. Kemudian dia ingin haji, kemudian meninggal sebelum haji. Apakah saya punya kewajiban menghajikannya, membayar itu nazarnya? Gitu kan? Karena ibu-ibu sekalian, kalau seandainya orang tidak nazar, misal ibu kita bilang, insya Allah nak kalau ada rezeki saya mau haji, meninggal sebelum haji, apakah anaknya punya kewajiban hajikan? Tidak, karena ini bukan nazar. Ya kan? Perlu difahami poinnya ya. Jadi dia cuma bilang, ibunya cuma bilang, kalau dia mau hajikan boleh, sunnah bagi si anak, bukan kewajiban. Tapi kalau nazar, berarti wajib anaknya bayarin. Karena di sini nazar, kalau saya berhasil, saya haji, gitu kan? Nah ternyata ibunya ini memang nazarnya sudah terpenuhi. Makanya kata Nabi SAW, iya, kamu harus kerjakan itu. Lalu Nabi jelasin, kenapa harus dikerjain nazar tadi setelah berhasil targetnya ya? Karena beliau mengatakan di sini, bukankah kalau ibumu punya hutang, gitu, kamu harus bayar kalau ibumu sudah meninggal? Maka Nabi SAW mengatakan haknya Allah ya, lebih pantas untuk dibayar. Haknya Allah lebih pantas untuk dibayar. Jadi karena sudah sampai pada nazar maka wajib, gitu kan? Maka wajib. Sama halnya di sini hubungannya juga dengan puasa wajib. Ibu kita hidup, kemudian dia puasa Ramadan. Ternyata di tengah-tengah Ramadan sempat sakit 3 hari nggak puasa, gitu kan? Utang dia nih, wajib dia bayar kan puasa Ramadan. Kemudian setelah Lebaran 2 hari meninggal, nggak sempat bayar utang yang 3 hari. Apakah anaknya wajib bayarin puasanya? Iya. Jawabannya iya, karena itu kewajiban haknya Allah. Harus ditunaikan oleh walinya, suaminya atau anaknya. Wajib membayar utang Ramadannya tadi 3 hari. Begitu juga dengan nazar-nazar ya. Nazar itu kewajiban diberikan kepada wali. Ya, sama misalnya ibunya pernah bilang atau ayahnya pernah bilang, kalau anak saya menikah saya akan puasa 3 hari atau saya akan bersedekah sekian. Ternyata dia setelah anaknya menikah pun orang tuanya lalai nggak dilakukan sampai meninggal. Lalu anaknya tahu berita itu, wajibkah anaknya lakukan? Jawabannya iya, karena sudah sampai pada tingkat nazar, kan gitu. Ini perlu dipahami dari hadis ya, karena di sini perkataan nazarat, betul-betul dia sudah bernazar dan berhasil nazarnya itu. Ini pelajaran yang bisa diambil yang sangat luar biasa adalah pertama, bolehnya menghajikan dan umrohkan orang yang sudah meninggal. Baik orang yang meninggal itu sudah pernah haji dan umroh atau belum pernah. Boleh oleh anaknya sendiri atau orang lain. Intinya boleh melakukan atau menambahkan ibadah atau pahala untuk orang yang sudah meninggal dengan haji dan umroh selain sedekah jariyah, ilmu bermanfaat dan anak soleh yang mendoakannya sebagaimana dalam hadis lain dijelaskan. Pelajaran kedua adalah kalau itu nazar dan nazar mencapai target, maka wajib ditunaikan oleh yang bernazar. Kalau sudah meninggal maka walinya punya kewajiban
menunaikannya. Tapi kalau tidak nazar, cuma memang kita tahu orang tua kita belum pernah haji, ya sudah nggak masalah. Itu nggak masalah. Jadi bukan kewajiban, boleh kita kerjain, boleh tidak. Tapi kalau sudah nazar berarti kewajiban. Kemudian hadis 725 wa anhu, sama ya, Ibnu Abbas juga radhiyallahu anhu maqala, dia sebenarnya harus radhiyallahu anhu ya, karena Ibnu Abbas, Abdullah ibn Abbas, dia dan ayahnya dua-duanya sahabat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyuma sabiyyin hajja thumma balagal hintha fa alaihi an yahujja hajjatan ukhra wa ayyuma 'abdin hajja thumma u'tiqa fa alaihi an yahujja hujjatan ukhra. Rawahu Ibnu Abi Syaibah wal Baihaqi wa rijaluhu thiqat illa annahu ikhtulifa fi raf'ih wal mahfudhu anhu annahu mauquf. Dari dia, maksudnya Abdullah bin Abbas juga radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, setiap anak yang haji kemudian setelah balik ia wajib haji lagi. Artinya belum menggugurkan kewajiban haji dia yang sekali seumur hidup bila mampu. Ibu-ibu pernah aja anaknya haji, belum balik. Setelah itu dia balik, tetap kewajiban haji yang sekali seumur hidup bagi orang mampu terbebani di pundaknya. Ya kan, karena dia yang tadi waktu dia haji sama ibu sebelum balik belum dihitung pahalanya buat orang tuanya. Setiap anak yang haji kemudian setelah balik ia wajib haji lagi, dan setiap budak yang pernah haji, maksudnya sementara dia dalam keterbudakannya, kemudian ia dimerdekakan, maka ia wajib, maksudnya kewajiban haji terbebani lagi kepada dia. Riwayat Ibnu Abi Syaibah dan Baihaqi, para perawinya dapat dipercaya, namun kemarfu'an hadis ini diperselisihkan menurut pendapat yang terjaga hadis ini, maksudnya menurut pendapat yang memang selalu diikuti adalah mauquf. Kita lihat di sini footnote nomor 1, Ibnu Khuzaimah berkata, yang sahih hadis ini mauquf, ya, sampai pada sahabat. Tentang kemauqufannya dan kemarfu'annya hadis ini menjadi perbincangan para muhadditsin. Imam Ahmad menyebutkan dalam riwayat anaknya Abdullah dari Muhammad bin Ka'ab al-Qurazi bahwa Rasulullah SAW bersabda, ayyama sabiyyin hajja bihi ahlahu famata ujziyat anhu fa in adraka fa alaihil hajj. Kalau mau dikasih baris silakan ya, yang di footnote itu kan tidak pakai baris ya. Ayyuma sabiyyin hajja bihi ahlahu, sudah, famata ujziat anhu fa in adraka fa alaihil hajj wa ayyama rajulin mamlukun hajja bihi ahlahu. Kecepatan ya? Kirain sudah 2 tahun belajar Bulughul Maram sudah lancar bahasa Arab. Diulangin lagi dari awal. Ayyama sabiyyin hajja bihi ahlahu famata, sudah, ujziat anhu. Ulangi lagi. Ayyama sabiyyin hajja bihi ahlahu famata ujziat anhu fa in adraka fa alaihil hajj wa ayyama rajulin mamlukun hajja bihi ahlahu famata ujziat anhu fa in a'taqa atau u'tika fa in u'tiqa fa alaihil hajj. Pengalaman saya gini, kalau saya dulu nulis dosen saya cepat, maka mana yang saya bisa jangkau saya jangkau dulu. Nanti biasanya diulangin kita kembali yang belum kena. Daripada ibu begini, belum. Nggak bisa, akhirnya ketinggalan semua.
Saya ulangi, ayyama sabiyin hajja bihi ahlahu famata ujzi'at anhu fa in adraka fa alaihi al-hajj wa ayyama rajulin mamlukun hajja bihi ahlahu famata ujzi'at anhu fa in u'tiqa fa alaihi al-hajj. Setiap anak kecil yang dihajikan oleh keluarganya lalu ia meninggal, maka hajinya itu telah cukup baginya. Namun apabila ia sampai dewasa, maka ia wajib menunaikan lagi haji yang lain. Setiap laki-laki mamluk yang menjadi hamba sahaya yang dihajikan oleh keluarganya lalu ia meninggal, maka hajinya telah cukup baginya. Namun apabila ia merdeka, maka wajib menunaikannya lagi. Hadis ini diriwayatkan oleh Sa'ad ibn Mansur dalam kitab Sunannya dan Abu Dawud dalam Al-Mansil. Hadis ini juga dijadikan hujjah oleh Imam Ahmad. Ibnu Taimiyah berkata hadis mursal ini atau itu apabila telah diamalkan oleh beberapa atau seorang sahabat maka telah disepakati dapat dipakai hujjah. Hadis ini memberikan pelajaran kepada kita bahwasanya anak kecil boleh pergi haji, begitu pula dengan hamba sahaya, tapi bukan kewajiban. Ini pelajaran yang pertama. Pelajaran yang kedua, kalau mereka masih hidup sampai setelah balik, berarti tetap kewajiban haji terbebani di pundaknya selama dia mampu. Ya, jadi ini hanya yang bisa diambil dari 735 anak kecil tadi. Sama juga dengan hamba sahaya. Untuk hamba sahaya ini didapatkan dari peperangan ya. Kalau dari peperangan antara kaum muslimin dengan orang kafir, kemudian menang, maka yang ada di pasukan itu menjadi hamba sahaya, bisa diperjualbelikan, gitu kan? Dan dianjurkan dididik dalam agama Islam. Sudah pernah saya jelaskan masalah itu ya. Termasuk kita dianjurkan untuk bebaskan dia dengan mengatakan saya bebaskan kamu dari keterbudakan. Ya, seperti Khadijah pernah memiliki seorang budak bernama Zaid ibn Harithah, Khadijah radhiyallahu anha gitu kan. Lalu beliau hadiahkan kepada Nabi SAW dan Nabi bebaskan dari keterbudakan gitu kan. Nah biasanya kalau dibebaskan oleh tuannya, maka ada istilah dalam syariat kita dikatakan maula. Maula. Jadi misalnya seorang wanita bernama Aisyah pernah membeli budak, kemudian dibebasin. Misal namanya Ahmad, maka dikatakan Ahmad ya maula Aisyah gitu. Jadi diistilahkan memang dia pernah jadi budaknya si fulan dan dibebasin. Tujuan syar'inya bukan menghina orang itu, tapi tujuan syar'inya adalah supaya status dia jelas, memang dia sudah bebas dari keterbudakan. Karena budak ini punya hukum sendiri ya, boleh diperjualbelikan, kemudian juga secara hukum syar'i kalau dia melanggar itu setengah siksaannya orang yang bebas, setengah siksaan orang yang bebas, gitu kan? Jadi kalau misalnya pezina dicambuk 100, dia cuma 50. Dan budak laki-laki itu tidak wajib baginya sholat Jumat, jadi sunnah, karena dia membantu tuannya. Beda, itu hukum keterbudakan sendiri dalam Islam ada sendiri gitu. Ya tergantung, kalau terjadi peperangan akan ada. Hukum ini berlaku sampai hari kiamat. Sebagaimana juga orang-orang non-muslim itu kalau perang melawan orang Islam dan mereka menang, itu dijadikan budak semua, tapi mereka tidak punya hukum, kan gitu. Tapi Islam punya hukum kan, kita dianjurkan mengislamkan, mendidik, gitu kan, membebaskan dari keterbudakan, itu dianjurkan, ada hukum sendiri. Ya, sama, tawanan. Jadi kalau sudah menang, maka tawanan itu masuk dalam kategori itu, tapi untuk mujahid ya. Jadi hanya untuk yang ikut berperang saja yang memiliki mereka. Dan selalu kita temukan dalam Al-Quran ada istilah fatahriru raqabah, bebasin budak, bebasin budak. Kan orang kalau berhubungan siang hari suami istri Ramadan, kafarahnya bebasin budak. Kalau tidak bisa baru puasa 2 bulan berturut-turut, kalau tidak bisa baru ya memberi makan 60 orang miskin. Ini ibu-ibu hafal mati ya. Baik, begitu juga orang kalau sumpah salah, demi Allah begini tapi salah misalnya.
Sengaja atau tidak sengaja, kafarah dibayar denda. Dendanya apa? Bebasin budak. Atau memberikan makan dan pakaian 10 orang miskin atau puasa 3 hari kan gitu. Selalu kita hubungkan, selalu dihubungkan syiar-syiar bebasin budak gitu kan. Yang saya dapat informasi sih di daerah Mauritania masih ada di Afrika. Makanya orang-orang yang kaya di Saudi itu kalau mereka punya pelanggaran syar'i, mereka coba ya. Itu saya dengar informasi dari beberapa syekh kami di sana di Saudi itu sampai 10.000 real, sekitar 30 juta kalau sekarang. Kita kirim ke sana, nanti teman-teman di sana yang bebasin budak gitu. Dan masih sering sampai sekarang jemaah haji Mauritania itu dia datang, budak-budaknya ada ikut di bawah haji sama dia. Masih ada itu. Tapi itu punya hukum sendiri dan ada bahasan sendiri. Kalau tidak salah, saya tidak tahu di buku ini mungkin ada ya. Ada memang babnya sendiri, bab budak gitu. Bagaimana agama memandang masalah itu. Baik, mungkin sampai sini hadisnya. Kalau ada yang mau bertanya silahkan. Silahkan. Pakai mic lebih baik ya, mohon maaf. Ya, perhatikan penjelasannya ya. Kalau orang tua kita meninggal dan punya utang puasa, artinya punya utang puasa ini memang dia punya kemampuan untuk puasa. Dia sehat, gitu kan? Ibu kita sehat, ayah kita sehat. Kemudian tiba-tiba di tengah Ramadan sakit 3 hari. Atau seorang istri haid, sehat nggak apa-apa, seminggu nggak puasa Ramadan. Dia memang kewajibannya adalah puasa pada saat itu karena secara fisik mampu, nggak ada masalah. Berarti memang setelah Lebaran dia wajib bayar puasa kan? Dia kalau hidup wajib bayar puasa. Nah, utangnya itu yang wajib dibayar puasa oleh walinya, suaminya atau istrinya atau anaknya. Tentu yang lebih prioritas kata sebagian besar ulama adalah pasangan hidupnya yang masih halal dengan dia. Suami istri itu lebih pantas untuk membayarkan pasangan hidupnya, kemudian kalau enggak baru anaknya, gitu kan? Kalau orang tua kita tadi kasuistiknya adalah memang dasarnya tidak mampu puasa karena sudah tua, mereka berarti membayar dengan fidyah kan? Mereka bayar fidyah 2,5 kilo beras per hari. Nah kalau memang dasarnya fidyah dan beliau meninggal, misal sebulan penuh nggak puasa, meninggal setelah Lebaran, maka anaknya walinya wajib membayar fidyahnya saja. 2,5 kilo beras kali 30 hari misalnya, udah itu saja, nggak ada kewajiban puasa. Jadi tergantung kondisinya. Kalau kondisi si ibu tadi atau ayah yang meninggal ini mampu bayar puasa, memang dasarnya dia harus bayar puasa, ya walinya bayar dengan puasa. Kalau fidyah ya berarti bayar fidyah. Jadi kalau tadi saya tangkap ini mungkin fidyah ya pembayarannya. Ya. Baik, silakan Bu. Sah, sah. Jadi apakah sah haji seseorang yang dibayarkan oleh orang lain? Sah. Dia mampu atau tidak mampu? Tidak harus tidak mampu. Misal ada adiknya ibu, orang tidak mampu. Ibu hajiin, silakan kamu hajiin, ada uang saya. Dia bilang, atau saya punya travel, silakan haji. Nggak apa-apa. Atau dia orang mampu. Mungkin satu keluarga kita ini mayoritasnya mampu. Tapi memang kita bilang nggak apa-apa deh kamu haji, saya mau bayarin kamu, nggak apa-apa, nggak masalah, nggak ada larangan untuk itu. Iya, jadi memang diniatkan dari awal mau nunggu atau menjalankan perintah Nabi yang mengejar sholat di waktu syuruk. Tinggal memang khilaf di antara ulama apakah itu namanya sholat syuruk atau sholat duha, gitu kan? Ada yang mengatakan memang ada sholat syuruk, ada yang mengatakan itu sholat duha. Tapi intinya sih kalau saya niatin saja duduk untuk menunggu waktu syuruk dan sholat sunnah yang seperti Nabi perintahkan. Udah, Allah lebih tahu niat kita. Karena kalau kita mengatakan saya niatin sholat syuruk, nggak ada hadis khusus mengatakan sholat syuruk, gitu kan? Makanya sebagian besar ulama mengatakan itu sholat duha. Karena waktu sudah terbit matahari gitu kan. Kalau saya pribadi saya mengatakan
bahwasanya niatin memang duduk di masjid, mau nunggu waktu syuruk dan mengerjakan sholat sunnah yang Nabi perintahin. Allahu Akbar, udah selesai. Karena kan dalam Islam sudah kita tuntunkan berapa kali ya, yang sesuai dengan sunnah Nabi SAW tidak ada lafaz khusus dalam masalah niat. Udah saya mau kerjain ini, itu sudah cukup. Ya. Tapi kalau dikatakan itu khusus sholat syuruk, ini butuh dalil. Karena Nabi SAW mengatakan, lalu dia tunggu sampai syuruk, maksudnya sampai matahari terbit. Kemudian dia sholat 2 rakaat. Nah ini tidak bisa dikatakan ini adalah sholat syuruk khusus gitu. Karena Nabi mengatakan sampai waktu syuruk. Jadi seakan-akan Nabi cuma jelasin sampai terbit matahari. Umumnya dalil yang ada terbit matahari adalah waktu duha. Umumnya gitu kan. Makanya lebih jelas pendapat ulama dan lebih banyak dipilih oleh sebagian besar ulama adalah itu sholat duha. Atau kalau tidak, bukan diniatkan khusus, namanya sholat syuruk. Makanya kita lihat kalau di buku-buku fikih itu tidak ada ditulis sholat syuruk, nggak pernah ada itu kan. Yang ada sholat duha, sholat sunnah yang lain, yang jelas lafadznya disebutin. Sholat duha, sholat tahajud, sholat qiyamul lail, sholat qabliyah misalnya, itu jelas disebutkan nama ini kan tidak. Cuma yang disebutkan adalah kalau dia duduk sampai syuruk, sampai terbit matahari, lalu dia sholat 2 rakaat, nah gitu. Jadi ada pendapat yang mengatakan itu sholat syuruk, namanya sholat syuruk, yaitu pendapat ya. Tapi tidak bisa dipaksain karena memang lafadz hadis ini mengatakan kalau dia duduk sampai terbit matahari di waktu syuruk, kemudian dia sholat 2 rakaat. Umumnya dalil menjelaskan sholat dikerjakan setelah terbit matahari adalah sholat duha, gitu kan? Sholat duhanya, Allahu alam. Jadi kalau mau juga ambil pertengahan, ya paling tidak kayak tadi saya bilang, niatin dulu di masjid karena Nabi perintahin sampai terbit matahari, lalu sholat seperti yang Nabi perintahkan, udah. Allah lebih tahu gitu kan. Karena kita tidak perlu ada lafadz khusus dalam masalah niat ibadah. Ada lagi? Enggak dengar bu? Enggak jelas kenapa bu? Ulangi dong. Apakah boleh dari uang zakat? Yang kuat pendapat nggak boleh. Yang lebih kuat pendapat itu tidak boleh. Tapi ada yang mengatakan boleh. Kan 8 golongan penerima zakat kan jelas, fakir, miskin. Nanti kalau kita kasih uang ke dia, lalu dia pakai umroh, silahkan, hak dia. Tapi tidak boleh kita kasih syarat ya. Saya kasih kamu zakat dari saya, tapi kamu harus pakai umroh ya. Itu tidak bisa ke situ pendapatnya. Jadi apa masuknya? Karena penerima zakat salah satu dari 8 golongan ada namanya fisabilillah, di jalan Allah. Nah ini yang jadi perselisih pendapat ulama. Kalau orang fakir, miskin, amil zakat, mu'allaf, kan gitu, orang terlilit utang, orang terputus jalan, itu semua umum masih pendapat ulama. Tapi kalau masuk ke masalah fisabilillah, ini yang berselisih. Pendapat yang paling kuat mengatakan sabilillah adalah jihad. Ada pendapat mengatakan tidak, semua di jalan Allah masuk di sini. Nah kalau pendapat yang kuat jumhur mengatakan adalah jihad itu yang dimaksud dengan sabilillah. Berarti tidak boleh tadi itu mengumrohkan hajikan orang dengan uang zakat. Tidak boleh membangun masjid dengan uang zakat. Karena memang itu ada 8 golongan dikhususkan. Pendapat kedua mengatakan lafadz ayat yang mengatakan penerima zakat adalah sabilillah, di jalan Allah saja boleh, terbuka sekali, semua zakat boleh masuk di mana-mana gitu. Tapi Allahu alam, kalau saya sih lebih cenderung dengan pendapat pertama ya. Kita tidak menyalahkan pendapat manapun, tapi saya lebih cenderung mengatakan memang itu jihad yang dimaksudkan, gitu kan? Dan itu terjadi banyak hadis yang menjelaskan di mana Nabi SAW menerima dana zakat pada saat mengumpulkan atau memanggil para sahabat untuk berjihad, gitu kan? Dan tidak ada lafadz khusus hadis yang menjelaskan kalau untuk sedekah umumnya, pembangunan masjid, membantu misalnya tadi masalah ada orang membiayai haji atau umroh, itu tidak ada yang menjelaskan dari dana zakat. Tapi sekali lagi tidak disalahin ya, tidak disalahin. Jadi pendapat yang lebih kuat kita berikan saja, nanti kalau dia mau pakai haji atau umroh itu terserah. Ya lagi? Enggak, jadi
setiap membahas haji itu umroh masuk, nggak bisa dipisahin. Makanya saya sudah jelasin dari awal pertemuan kan, nggak bisa dipisahin begitu karena dalam banyak hadis itu Nabi satuin, seperti hadis pertama kita di kitab haji kan, antara umroh dengan umroh pengampunan di antara kedua, dan haji mabrur tidak ada balasan kecuali surga. Kata ulama hadis, ini berarti umroh dan haji itu satu, nggak bisa dipisah. Sebagaimana haji dan umroh boleh, haji boleh untuk orang yang sudah meninggal, berarti umroh juga. Sebagaimana boleh hajikan orang tua yang tidak mampu, maka tentu yang ini juga boleh, dan umroh juga boleh, kurang lebih seperti itu. Ini kan jelas hadis-hadis yang kita ambil tadi gitu. Ya itu mungkin pendapat Bu ya, pendapat yang mengatakan umroh tidak boleh. Tapi menurut saya sih, kalau kita lihat kepada dalil-dalil yang ada, jelas haji dan umroh ulama mengatakan tidak dipisahin. Ya, ada haji tamattu, umroh dan haji, ada haji qiran, haji dan umroh gitu kan. Ada lagi? Sudah siap umroh dan haji insyaallah? Baik. Tinggal bagi brosur Bu. Yang punya terima. Baik, kalau gitu insya Allah juga brosur-brosur yang berhubungan dengan Tanah Wakaf Makassar dan sudah sampai di mana pembangunannya sudah ada dikirim ke saya, tinggal saya mau perbanyak dulu. Nanti saya akan bagikan ke ibu-ibu. Jadi anggaran-anggaran dana yang sudah masuk alhamdulillah sudah tercatat semua, dan sudah tanah sudah sebagian besar terbebaskan, bangunan juga sudah sebagian besar terbangun. Tinggal nanti saya akan titipkan di setiap majelis taklim yang sudah nyumbang, termasuk dari Ibadur Rahman ini, mungkin satu proposalnya dan data-datanya gitu kan. Kalau masih ada yang mau partisipasi silahkan, masih terbuka, intinya masih terbuka. Baik, mungkin kalau ada benar dari Allah, kalau ada salah dari saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.